Ini ada hukumnya ini iler ini. Iler kita ini najis apa enggak? Nah, kata ulama ini iler kita itu macam-macam. Satu, ada ilernya itu memang bersih suci seperti iler unta. Lu'ab. Iler unta itu kayak begitu. Yang kedua dipandangnya ini adalah mengandung najis atau mutanajis sebutnya. Jika posisi kepalanya itu lebih rendah daripada posisi perutnya. Makanya sunnah kalau kita tidur pakai bantal. Tujuannya apa? Di antaranya untuk menjaga air liurnya itu agar tidak mutanajis. Karena kalau air liurnya campur dengan air yang ada di perut, yang ada di lambung, mengalir apalagi namanya getnya namanya ya. Get itu klipnya itu katanya udah terbuka. Nah, itu khawatir air liurnya mutanajis. Maka ia harus pakai bantal. Jadi bantal itu dalam rangka tujuannya adalah agar kita ketika tidur ngiler, ilernya tidak mutanajis. Makanya hati-hati kalau kamu di sini tidur tuh ya. Hati-hati tuh kalau tidur di mana, di karpet tempat itu. Kalau nggak pakai satu suprah, kedua nggak pakai bantal. Jangan sembarangan. Karena khawatir kalau kamu nanti berbaring, bukan duduk. Kalau duduk mah nggak apa-apa, yang ngiler kamu duduk. Enggak yuk kamu. Ngaji ngiler. Ada yang ngaji ngiler ya? Ada yang ngaji ngiler. Ada yang ngaji ngiler. Sampai ngiler itu. Nggak najis itu. Air ngiler itu. Nggak najis. Dan itu baunya khas. Bau. Nggak ada yang wangi. Nggak ada. Kecuali Nabi. Kalau wangi Nabi mah wangi. Kalau kita nggak ada. Beda nggak iler dengan ludah? Beda nggak ludah dengan dahak? Beda semuanya itu. Kalau Nabi mau ilernya kek, mau ludahnya kek, mau dahaknya kek, ya tadabarun. Sahabat itu berebutan. Merebutkan ludah ilernya Nabi, dahaknya Nabi. Kemudian dibalurkan kemana? Ke mukanya dan ke badannya. Itu hadis Bukhari itu. Hadis Bukhari itu. Rambut Nabi rebutan. Buat apa coba Nabi ngebagi-bagiin rambut satu persatu kepada sahabat yang ikut dalam Haji Wada. Ketika Nabi dicukur di Mina itu. Di Mina Nabi dicukurnya itu. Dibagiin tuh. Nah sampai ada peristiwa Khalid bin Walid, dia pas kebetulan dia mendapatkan di ubun-ubunnya itu, dapatnya itu di ubun-ubunnya, dia simpan di pecinya, pecinya sampai lusuh ketika perang, peci itu jatuh, dia bilang katanya mundur, pasukan sampai mundur, coba disuruh mundur hanya gara-gara pecinya itu jatuh. Apa kata sahabat itu? Pak Izan kolan suatul baliyah, ternyata pakai itu adalah peci yang sudah lusuh, sudah jelek pecinya juga. Apa kata beliau itu? Bukan pecinya yang jelek, tapi di situ ada rambut ubun-ubunnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap kemana aku berperang, aku tetap memakainya dan membawanya. Dan disebutkan itu oleh Khalid bin Walid itu. Senantiasa ketika berperang itu, aku itu mendapatkan kemenangan. Itu ada kata-kata kayak seperti itu. Jadi namanya disebut tabaruk bil asar. Nah, tabaruk dengan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti banyak lagi nanti yang dari keringatnya. Kalau dari napasnya, napas tuh pakai gitu. Banyak sekali penyakit itu hilang dengan hanya disentuh oleh tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus wa atlaqat ariban, nah min ribqatil lamam.
Banyak sekali orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang gila, orang-orang yang hilang akal, orang-orang yang tidak sadar. Itu dengan cara oleh Rasul. Itu sembuh. Nah, kita kemarin membahas tentang napasa Rasul ketika membaca muawizat. Masuk ke dalamnya apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Itu pakai, ternyata di dalam hadisnya itu menurut Imam Nawawi itu adalah tiup dulu baru baca, bukan baca dulu baru tiup. Nah, itu meniup tuh dari mulut itu ya. Dari mulut. Nah, kemudian apa hukumnya? Hukumnya air liur khusus ketika puasa. Jika air liur masih ada di daerah mulut, itu ditelan tidak batal puasanya. Nelen air liur itu tidak batal selama belum keluar dari mulutnya.